Kenapa saya seperti ini terus? Sedangkan orang lain sudah sukses, sudah punya rumah, sudah punya segalanya, tapi kenapa saya seperti ini? Apakah saya ini memang betul-betul ditakdirkan jadi orang seperti ini atau gimana? Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang nonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya seorang TKI Malaysia, nama saya Zainal Satori, dan sebelah saya ini ada namanya siapa, Bang? Muhammad Fitri. Saya mau menceritakan kalau semua anak rantau ataupun TKI ataupun juga PMI itu nggak semuanya sukses karena kebutuhan itu berbeda-beda. Ada yang masuk ke sini itu untuk membayar hutang, ada yang masuk ke Malaysia merantau itu untuk mencukupi keluarganya, ada masuk Malaysia sini karena ada masalah dan lain-lain. Nah, menurut abang ini masuk ke Malaysia sini tujuan yang utama itu apa? Ya, namanya juga sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya merantau ke sini itu ya namanya juga kita anak perantau. Mestinya kita mau mencari nafkah hidup. Betul. Ya. Mencari macam uang dan lain sebagainya untuk keluarga. Tapi tujuan saya itu bukan semata-mata mencari rezeki ataupun mencari uang, tapi juga sebelumnya kita harus mencari persahabatan, persaudaraan dimanapun kita berada. Oh betul, ya. Bagus. Karena walau bagaimanapun kita bersahabat, berkawan ini, tak kira siapapun dia, apapun sukunya, apa negaranya, yang penting kita adalah manusia. Ya. Peri kemanusiaan, gitu ya. Kita harus menanam kebaikan pada sesama agar bila suatu saat kita mendatangkan ada kesulitan atau kesukaran, insya Allah ada seorang sahabat yang belum pernah mengenali kita tapi dia dapat menolong kita. Nah, kalau misal kita kan pastinya nanti pulang kampung atau cuti kan. Nah, kalau ada tetangga atau saudara, macam mana lu? Dia kawan satu berangkat merantau sama you, dia sudah sukses, kenapa kamu belum? Kalau ada orang yang berbicara seperti itu, gimana tanggapan abang? Itu senang saja kita jawab. Gimana? Ya. Kita ini sama-sama satu tujuan ya, tapi arah-arahnya kita itu berbeda. Ya. Maksudnya rezeki kita itu berbeda ya. Meskipun gaji pun sama, belum sama, tentu ya. Belum tentu, karena rezeki, jodoh, maut adalah ketentuan Allah Ta'ala ya. Betul. Walaupun kita mencari banting tulang macam mana sekalipun, belum diridhoi oleh Allah, maka kita belum mendapatkan rezeki. Ya. Dan sebenarnya rezeki itu bukan hanya uang ya, Bang? Bukan hanya uang, termasuk kesehatan gitu kan? Ya, semuanya kesehatan. Jadi kalau saya merantau ini, ya memang semua orang juga mau uang. Tanpa uang kita tidak bisa hidup. Tapi bagi saya itu uang itu mungkin nomor 2, nomor 3 lah. Tapi bagi saya itu saya mencari persahabatan dulu. Mengenal diri kita pada sesama, baru kita boleh mencari keuntungan. Kalau niat kita baik, insya Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Berarti intinya tetap menjadi jati diri kita sendiri gitu ya. Orang semua juga membutuhkan kesuksesan ya, kesuksesan. Iya betul, setuju itu. Tapi kesuksesan itu juga atas diri kita sendiri. Atas diri kita sendiri. Contohnya kalau kita ini, walau kita macam mana pun mau mencari kesuksesan ya, kemewahan segala-galanya, tapi mungkin kesalahan terletak pada diri kita sendiri. Kenapa begitu? Ya, karena mungkin kita selalu boleh dikategorikan menjadi anak durhaka kepada orang tua. Ya, orang tua ngomong kita tak mau ikut dengar cakap, itu ini dan lain sebagainya. Jadi Allah tidak akan pernah mengizinkan engkau mendapatkan rezeki, karena rezeki engkau itu atas izin Allah, tapi juga atas izin kedua orang tuamu. Iya betul. Ya.
karena pun puncak kesuksesan orang itu berbeda-beda. Ada yang dengan harta, ada yang membahagiakan orang tua, Iya. ada yang bisa berkumpul dengan sekawan itu sudah merasa sukses, merasa senang gitu kan ya. Iya, iya. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Seperti mana saya bilang tadi, kesuksesan kita itu kita minta ridho daripada kedua orang tua kita. Nah, kalau sudah orang tua meridhoi kita, insya Allah Allah akan menurunkan keridhoannya. Ya. Kalau misal pun sekarang belum, mungkin esok atau lusa gitu ya, berarti Iya. pasti akan Ibaratnya dapat. kita ini roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau engkau sekarang masih terjepit, insya Allah kalau engkau niat engkau baik, mungkin suatu saat nanti, bukan besok, lusa tidak. Hari itu berkepanjangan. Iya, iya betul. Jadi mungkin bukan tahun ini, tahun depan dan seterusnya, mungkin engkau akan mendapatkan itu. Tapi utamakan ya niatlah. Niat ya. Nah, sekarang saya tanya Abang, sebenarnya Abang sudah beberapa tahun di Malaysia sini untuk bekerja, itu sebetulnya buat siapa? Saya di Malaysia ini ya sejujurnya saya mengatakan saya sudah 31 tahun ya. Tapi seperti mana saya katakan dari video-video sebelumnya, saya mengatakan mungkin kesilapan dari diri saya sendiri. Kenapa saya seperti ini terus? Sedangkan orang lain sudah sukses, sudah punya rumah, sudah punya segalanya. Tapi kenapa saya seperti ini? Apakah saya ini memang betul-betul ditakdirkan jadi orang seperti ini atau gimana? Nah, tapi itulah saya belum mendapatkan pencerahan, ya. Belum menjumpa kecerahan seperti itu. Makanya saya katakan, saya ini bukannya mendurhakai orang tua, ya. Seperti mana tadi saya katakan, kita ini jangan mendurhakakan orang tua, tapi saya bukan mendurhaka, ya. Tapi karena ini mungkin atas izin Allah, mungkin bukan rezeki saya. Karena bagi saya, hidup kita itu tergantung dan terletak di telapak kaki dan tangan orang tua. Karena seperti mana orang bilang, surga adalah di bawah telapak kaki ibu. Bagi saya ini satu hal yang perlu saya bilang. Saya anak yang terakhir dan mak saya itu meninggal ketika saya ada di Malaysia. Sedangkan saya anak terakhir ini paling disayangi mak saya, tapi dia tidak ada. Setelah dia menghembuskan napas, aku tidak ada di sampingnya. Jadi mungkin ya sebagai orang tua taklah memarahi anaknya segitu, tapi hati kecilnya mungkin ada mengatakan kenapa anak saya tega tinggalkan aku macam ini, sudah bertahun-tahun tak pulang-pulang. Tapi seperti mana saya merantau itu saya katakan sama orang tua saya, mak, saya mencari rezeki di luar negara, tapi rezeki saya di atas Tuhan. Tuhan menentukan ada rezeki, insya Allah saya akan pulang. Tapi itulah. Tapi berarti Abang bekerja ini untuk keluarga gitu ya, orang tua keluarga, gitu. Ya. Abang mempunyai pikiran sendiri nggak kalau Abang itu harus menyimpan uang untuk diri Abang sendiri untuk di akhir tua nanti? Karena kalau menurut saya gini Bang, kalau kita umur 17 sampai 30 itu biasanya ya yang ditunjukkan pasangan, ya kan? Kalau sudah 30 sampai ke 45 yang ditunjukkan itu bisnis, ya kan? Tapi kalau 45 ke atas itu yang ditunjukkan penyakit. Iya, nah, dimulai di 45 ke atas kan adanya penyakit mulai datang. Kita kan harus mempunyai uang. Iya kan, Bang? Mempunyai simpanan. Kalau menurut Abang itu setuju nggak? Itu setuju sekali. Ya, tapi seperti mana saya katakan tadi, karena kita hidup ini berbeda-beda, bermacam-macam ragam. Ya, mungkin kita memang menginginkan sekali, saya mau seperti orang, dia bisa pasti saya bisa. Iya, tapi belum tentu Allah mengizinkan. Ya. Tapi nggak ada salahnya kalau kita berusaha dulu ya. Kita berusaha, seperti mana saya katakan tadi, kita berusaha. Tapi ada jalan satu yang kita perlu ketahui, ya. Kalau orang tua kita belum meridhoi untuk kita mendapatkan rezeki, maka Allah tidak akan pernah meridhoinya. Karena ridho orang tua tergantung pada ridho Allah. Wah, betul itu, Bang. Setuju. Makanya saya katakan tadi, nasib saya macam ini mungkin karena ya saya
mengabaikan orang tua saya atau macam mana. Jadi saya tak tahu Nabi mau bilang apa. Intinya sekarang ada sedikit penyesalan gitu ya. Penyesalan itu banyak sekali. Banyak. Bukan sedikit, banyak sekali. Tentang orang tua. Sebenarnya saya ini minta maaf sebelumnya. Saya ini sebenarnya dari tahun 99 saya sudah mulai rencana balik. Ketika itu saya punya duit sudah banyak, bukan banyak mana, tapi cukup lah. Cukup. 78.000. Kalau 78.000 tahun 98 itu uang Indonesia sangat besar, mengalahkan jauh daripada Malaysia. Abang waktu mempunyai uang sebanyak itu, pernah nggak mempunyai pikiran kalau pulang kampung itu mau bisnis apa gitu, atau benar-benar ingin pure membanggakan orang tua? Begini ya. Gimana? Saya sebenarnya terfikir begitu. Saya memang pada ketika itu dengan abang saudara saya itu mau pulang, ya. Tapi oleh karena penghambatan dari, ya saya tidak menyalahkan siapa-siapalah, mungkin ini kehendak takdir, ya. Jadi saya mengatakan ketika itu saya mendengar berita bahwa mak saya meninggal. Mak saya meninggal. Jadi saya bukannya marah, bukan kecewa, tapi saya macam terharu atas diri saya sendiri juga, ya. Loh, kok orang lain yang memberitahu saya bahwa mak saya sudah meninggal. Kenapa keluarga saya sendiri tidak mau memberitahu? Apakah salah saya apa? Apakah saya begitu jahat sekali pada keluarga atau gimana sampai ke mak meninggal pun kabar berita dari keluarga sendiri tidak ada. Makanya sebagai anak muda, tahun 97 saya masih muda. Umur saya lebih kurang 21 ataupun 20 macam itulah, ya. Waktu abang mau balik itu? Iya. Saya masuk di sini kalau tak silap aku 16 tahun. 16 tahun. Umur 16 tahun. Jadi ketika itu duit simpanan saya itu saya simpan sama abang sepupu saya. Bila dengar mak saya sudah meninggal, hati saya rasa tercobek-cobek. Macam down gitu ya. Iya, tercobek-cobek. Aku pikir untuk apa saya pulang kampung? Mak juga sudah tidak ada, ayah pun sudah tidak ada. Oh, karena abang pulang kampung tujuannya bertemu mak, tapi mak sudah tidak ada. Ngapain saya pulang? Iya. Lagi mati di sini. Iya, jangan dong bang. Iya, kalau diikutkan hati pikiran saya, waktu itu. Iya, pikiran waktu itu. Macam saya pikir, kok orang-orang lain pulang dari ujung jalan manggil mak. Kok saya pulang manggil mak tanya mak sudah tidak ada. Jadi rasanya hati saya itu betul-betul tercakar-cakar. Rasanya ya udahlah, mau mati di sinilah, nak buat macam mana. Mau pulang sana pun tidak ada siapa-siapa. Bukan tidak ada siapa-siapa, maksud saya kakak ada, abang ada, kakak perempuan ada. Tapi tujuannya itu ke orang tua. Orang tua, gitu. Iya. Nah, buat apa? Karena saya ketika itu kan belum kawin. Jadi tujuan saya itu untuk orang tua, mak saya sendiri. Yang perlu saya cintai lah. Iya. Nah, menurut saran abang buat generasi pemuda sekarang lah, biar dia itu merantau nggak sia-sia, biar mendapatkan uang, mohon sarannya bang. Saya begini saudara-saudara, sahabat-sahabat, kalau saran saya ini tidak menyentuh di hati kalian, saya mohon maaf. Tapi sebagai seorang sahabat, saya hanya rela mau memberikan nasihat dan saran saya. Andai kata kalian mau mengikuti, ikuti. Kalau tak mau, abaikan saja ya. Kalau kita mau merantau, mencari rezeki di luar negara orang, untuk keluarga, untuk mak, bapak, ataupun anak bini dan lain sebagainya, tidak apa-apa ya. Tapi bagi merantau itu, pikiran kita itu harus positif, ya, harus betul. positif. Tujuan itu mau mencari apa, ya? Jangan sampai saudara-saudara mengalami hal yang sama seperti diri saya sendiri, ya. Harap-harap pemberitahuan saya ini agar saudara-saudara bisa dapat mengenali diri kalian sendiri, ya. Jangan sampai mengikuti jejak langkah saya, ya. Kalau mau pergi merantau, kalau mak masih ada, ayah masih ada, bekerjalah sebaik-baik mungkin, simpanlah sebaik-baik mungkin untuk pulang kampung,
menafkahi orang tua kita ya. Karena orang tua kita selagi masih hidup, kita harus membiayai dia. Seperti mana dia membesarkan kita dari kecil sampai ke besar, sampai kita tumbuh dewasa. Jadi kalau mau pergi merantau, sekiranya kalau mak masih ada, ayah masih ada, pulanglah. Selagi mereka masih ada. Kalau mereka sudah tidak ada, penyesalan engkau akan datang terlambat seperti saya. Betul. Ya? Jadi kalau memang betul-betul Anda mempunyai hati kecil, nurani yang begitu begitu baik untuk keluarga. Contohnya kalau ada istri, ada anak, sayangilah mereka. Tanpa mereka engkau tidak punya apa-apa, ya. Karena bagi saya harta benda di dunia ini yang paling utama adalah anak bini. Keluarga, anak bini. Kalau tanpa anak bini kita mau bilang apa? Tidak apa-apa. Mau itu sendiri, mau ini ke sendiri. Contohnya seperti saya, tidak punya apa-apa, ya. Jadi jangan sampai kalian sahabat-sahabat, rekan-rekan yang ada di Malaysia ataupun masih di Indonesia mau masuk ke Malaysia, berpikiranlah positif ke depannya agar supaya perjalanan mencari rezeki kamu itu diridhoi Allah Ta'ala. Ya. Karena bagi saya itu kesuksesan siapa-siapa itu tergantung kesuksesan juga dari orang tua ataupun keluarga. Ya. Jangan sampai kau pergi merantau, ya mungkin kesenangan saja diri sendiri tapi tak menghiraukan anak bini ataupun mak bapak seperti saya ini, mohon maaf seperti saya sini. Makanya tak tahulah, saya susah nak cakap macam mana. Yang penting, yang jelasnya, intinya saya hanya sarankan saja. Kalau Anda mau mengikuti kata-kata saya, silakan. Kalau tak mau ikuti, abaikan. Itu saja. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.